Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, mari langsung saja kita dengarkan kisahnya. Namanya Rani, seorang wanita muda yang baru setahun menikah dengan lelaki pilihan hatinya, Andre. Sejak menikah, Rani dan suaminya tinggal di rumah orang tua Andre, tepatnya di rumah sang ibu mertua, Bu Lastri. Hari-hari awal pernikahan mereka sebenarnya berjalan tenang. Namun, sejak Andre diterima bekerja di luar kota dan harus tinggal sementara di mes kantor, Rani ditinggal berdua dengan sang mertua. Dari situlah semuanya mulai berubah. Bu Lastri adalah sosok wanita yang keras dan kaku. Ia terbiasa mengatur segalanya sendiri. Maka kehadiran Rani di rumah itu, meski sebagai menantu sah, tetap dianggap sebagai beban tambahan. Setiap hari, ada saja yang salah di mata mertuanya. Masakan dianggap hambar, sapu dianggap tidak bersih, bahkan cara Rani duduk pun pernah dikomentari. Namun Rani bukan tipe pembantah. Ia diam. Ia tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan sabar. Setelah semua selesai, ia masuk ke kamar kecilnya, mengambil wudhu, lalu menunaikan sholat duha sambil meneteskan air mata. Hari itu seperti biasa. Matahari sudah tinggi ketika Rani selesai mencuci pakaian dan mengepel lantai. Ia kembali ke kamar, mengganti baju, lalu membentangkan sajadah. Saat takbir pertama terucap, hatinya terasa damai. Doa dalam hati terus ia panjatkan. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tetap bersabar. Jangan biarkan aku membalas keburukan dengan keburukan. Namun tanpa disangka, dari balik pintu, Bu Lastri mengintip. Ia melihat Rani sedang khusyuk sholat, dan matanya mulai menyipit curiga. Pantas saja kerjaan rumah lambat, ternyata malah pura-pura sholat. Gumamnya pelan dengan nada sinis. Tak lama kemudian, Bu Lastri mengambil seember air cucian yang belum sempat dibuang Rani. Dengan emosi yang ditahan-tahan, ia berjalan menuju kamar menantunya. Dan saat Rani sedang sujud, dalam posisi paling tunduk di hadapan Rabbnya, air itu disiramkan ke tubuhnya dengan suara keras yang memecah keheningan kamar. Rani terkejut, tapi ia tetap diam, tidak bergerak, tidak menoleh. Ia menyelesaikan sujudnya, menahan gemetar tubuhnya yang kini basah kuyup. Hingga akhirnya ia duduk dan mengucap salam dengan tenang. Dan Salami Hodri, hanya ada satu kalimat yang keluar dari mulutnya setelah itu. Saya tidak marah, Bu. Saya tetap akan hormat kepada Ibu. Lalu ia bangkit menyeka wajahnya dengan handuk dan kembali ke dapur seolah tak terjadi apa-apa. Bu Lastri berdiri terpaku. Tidak menyangka air yang ia siramkan tidak membuat Rani membentak, atau menangis, atau melawan. Dan sejak hari itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Bullying the Cherry. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan sunyi, Rani tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan tetap menjalankan ibadah dengan penuh ketenangan. Tak ada keluhan keluar dari bibirnya, meski luka di hatinya perlahan membekas. Namun ada yang berubah dalam diam. Bu Lastri mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Malam-malamnya tak lagi tenang. Tidurnya terganggu oleh mimpi-mimpi aneh yang terus berulang. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Rani menangis di tengah hujan, bersujud di tanah, sementara dari langit turun cahaya terang yang menyilaukan. Ia terbangun dengan jantung berdebar, nafasnya sesak dan pikirannya kacau. Tapi setiap kali ia berusaha melupakan mimpi itu, wajah menantunya kembali terbayang. Diam lembut tapi penuh kekuatan. Di pagi hari, Bu Lastri memperhatikan Rani diam-diam. Ia melihat bagaimana menantunya tetap tersenyum, tetap menghidangkan teh, dan tetap menjawab dengan sopan meski sering dimarahi. Ada rasa bersalah yang perlahan tumbuh, namun gengsi dan keras hati menahannya untuk meminta maaf. Sementara itu, Rani terus memperbanyak doa. Ia tidak mengadu pada suaminya, tidak menceritakan kejadian disiram air. Ia hanya menuangkan semuanya dalam sujud. Di atas sejadah yang masih basah, ia berdoa setiap malam. Ya Allah, jika ini ujian darimu, kuatkan aku. Jika ini jalan menuju ridamu, bimbing aku agar tidak membenci. Jadikan aku perempuan yang lembut, bukan lemah. Dan lembutkan hati orang yang masih membenciku. Tangis Rani tak pernah terdengar oleh siapapun, tapi Allah Maha mendengar. Dan dari doanya yang dalam itu, langit pun mulai bergemuruh untuk menjawab. Hingga pada suatu pagi, Bu Lastri tiba-tiba terjatuh di dapur. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Rani yang sedang menyapu halaman langsung berlari dan memapa mertuanya ke kamar. Tanpa menunggu, Rani memanggil tetangga untuk membantu membawanya ke puskesmas. Ia yang merawat, ia yang berjaga, ia yang menyuapi dan mengganti pakaiannya. Bu Lastri tak menyangka, di saat ia sakit dan tak berdaya, justru menantu yang ia hina dan sakiti, yang paling peduli dan tidak pernah meninggalkannya. Dan dalam pelukan malam itu, ketika tubuhnya gemetar dan air matanya tak bisa ditahan lagi, ia berbisik lirih kepada Rani, "Aku sudah terlalu jahat padamu, tapi kamu tidak pernah membalasnya." Rani hanya tersenyum, menggenggam tangan mertuanya dan berkata pelan, "Semua yang saya lakukan bukan karena saya kuat, tapi karena saya percaya Allah melihat dan Allah akan membalas dengan cara yang lebih indah." Malam itu menjadi awal perubahan besar dalam hubungan Rani dan mertuanya. Setelah pengakuan jujur Bu Lastri, suasana rumah perlahan mulai hangat. Tak ada lagi suara tinggi yang membentak, tak ada lagi piring yang dibanting karena tak sesuai selera. Bu Lastri mulai lebih banyak diam dan memperhatikan. Selama beberapa hari dirawat di rumah, ia lebih sering merenung.
Seringkali matanya terpaku pada Rani yang tetap sibuk mengurus rumah, membuatkan makanan, dan membantu memijit kakinya tanpa keluhan sedikit pun. Hatinya yang dulu keras perlahan melembut. Ia mulai merasa bahwa Rani bukan hanya menantu, tapi anugerah yang selama ini ia abaikan. Rani di sisi lain tidak pernah berubah. Ia tetap melayani dengan penuh ketulusan. Bahkan ketika sang mertua masih belum sepenuhnya ramah, ia tetap menjawab dengan senyum dan pelayanan yang sama. Bu Lastri akhirnya berani bertanya, dalam suara pelan yang hampir seperti bisikan, "Kenapa kamu gak pernah marah? Bahkan waktu ibu siram kamu saat sholat itu, kenapa kamu tetap hormat?" Rani berhenti sejenak. Ia duduk di lantai, merapikan lipatan mukena lalu menjawab dengan lembut, "Karena saya yakin, balasan dari Allah lebih indah daripada kemarahan saya. Kalau saya membalas, saya sama seperti orang yang melukai. Tapi kalau saya bersabar, saya yakin Allah akan membela." Jawaban itu membuat Bu Lastri menunduk lama. Dadanya sesak, tapi bukan karena sakit, melainkan karena hatinya tersentuh dalam. Beberapa hari kemudian, saat tubuhnya mulai membaik, Bu Lastri meminta Rani untuk menemaninya sholat maghrib. Tangannya gemetar saat mengambil air wudhu, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena rasa haru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Bu Lastri berdiri di belakang Rani, mengikuti takbir dengan mata berkaca-kaca. Setiap gerakan sholat terasa berat, karena bukan tubuhnya yang lemah, tapi karena hatinya sedang dihancurkan dan dibentuk kembali oleh Allah. Prince. Setelah salam, ia tak mampu menahan air mata. Ia menangis terseduh di atas sajadah, sementara Rani hanya diam dan memeluk bahunya. Dari malam itulah, Bu Lastri mulai mengubah segalanya. Ia mulai bangun pagi untuk sholat subuh, mulai membaca Al-Quran lagi meski terbata. Dan setiap kali Rani sholat, kini ia tak lagi diam-diam mengintip, tapi dengan tenang ikut di sampingnya. Rumah itu yang dulu penuh ketegangan, kini berubah menjadi tempat yang penuh doa dan kehangatan. Semua terjadi bukan karena kekuatan fisik, bukan karena balasan kata-kata, tapi karena keteguhan seorang perempuan dalam menahan amarah dan keyakinannya pada balasan dari Allah yang tak pernah salah arah. Hari-hari pun berganti. Rumah yang dulu kaku dan dingin kini terasa seperti surga kecil. Bu Lastri yang dahulu kerap membentak kini menjadi sosok yang tenang, bahkan sering memulai obrolan dengan penuh kehangatan. Di pagi hari, ia menyeduh teh untuk Rani, menyodorkannya dengan senyum, dan berkata pelan, "Terima kasih sudah sabar dengan ibu." Rani tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Saya yang seharusnya banyak belajar dari ibu." Saling menghargai itu tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari luka yang disembuhkan dengan sabar dan kasih. Suatu hari, Andre, suami Rani, pulang dari penugasannya. Ia terkejut melihat perubahan drastis dalam keluarganya. Ibunya yang dulu sering mengeluh kini menjadi lembut. Rumah yang dulu penuh ketegangan kini terasa hangat dan damai. Andre tak tahu apa yang telah terjadi selama ia pergi, namun ia bersyukur dalam hati. Setelah makan malam bersama, Andre mengajak Rani bicara empat mata. "Ada yang berubah. Ibu sekarang beda banget. Apa yang kamu lakukan sampai bisa bikin ibu berubah seperti itu?" Rani hanya menghela napas pelan. "Saya nggak melakukan apa-apa, Mas. Saya cuma berusaha sabar dan terus mendoakan. Semua berubah karena Allah yang membolak-balikan hati manusia." Andre menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar bahwa wanita yang ia nikahi bukan hanya istri yang sabar, tapi pendoa yang luar biasa. Tak lama setelah itu, Andre mendapat promosi pekerjaan. Gajinya naik dan ia diizinkan bekerja dari rumah. Ini membuatnya bisa lebih sering bersama keluarga. Rani yang dulu hanya tinggal sebagai menantu, kini menjadi sosok penting di dalam rumah itu. Tempat semua berlabuh saat lelah. Tempat yang membuat suasana rumah terasa utuh. Tak hanya itu, Bu Lastri mulai aktif mengikuti pengajian ibu-ibu di masjid dekat rumah. Ia kerap bercerita tentang Rani, tentang bagaimana ia diuji lewat menantunya sendiri, dan bagaimana Allah menunjukkan kuasanya lewat kesabaran seorang perempuan biasa. "Kalau bukan karena dia, mungkin saya belum sholat sampai hari ini," begitu kata Bu Lastri di tengah lingkaran pengajian. Kisah mereka pun diam-diam menyebar. Banyak tetangga yang tadinya mengira Rani hanya menantu pendiam, kini tahu bahwa diamnya adalah kekuatan, bahwa sabarnya adalah senjata, dan bahwa segala ujian sekeras apapun pasti akan berbuah indah jika dihadapi dengan hati yang tulus dan yakin pada pertolongan Allah. Di suatu malam yang tenang, Bu Lastri duduk di teras rumah, memandangi langit penuh bintang sambil memegang tangan Rani. "Ibu ini sudah tua, Nak. Tapi kamu mengajarkan ibu hal yang selama ini ibu lupakan, bahwa hidup bukan soal menang atau membalas, tapi soal sabar, ikhlas, dan berharap hanya pada Allah." Rani tersenyum. Ia tahu, malam itu bukan akhir dari kisah, tapi awal dari rumah yang kini dipenuhi barokah. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Rani bangun lebih awal menyiapkan sarapan dan mengatur rumah dengan tenang. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Suara lantunan Al-Quran terdengar dari kamar depan. Suara Bu Lastri membaca surah-surah pendek dengan pelan dan terbata. Meski bacaannya belum sempurna, tapi setiap hurufnya terasa penuh ketulusan. Rani berdiri di dekat dapur, menahan air mata. Ia tahu suara itu bukan hanya suara bacaan, tapi bukti nyata bahwa hati manusia bisa berubah bila Allah sudah berkehendak. Dulu, rumah ini adalah tempat ujian, tempat air mata jatuh tanpa suara, tempat sholat menjadi pelarian di antara luka yang tak terucap. Tapi kini, rumah ini menjadi saksi perubahan. Bukan perubahan yang terjadi karena kekuatan fisik, tapi karena kesabaran dan doa yang terus dipanjatkan tanpa henti. Di meja makan, kini selalu ada 2 cangkir teh. Satu untuk Rani, satu untuk Bu Lastri.
Mereka duduk berdampingan tidak lagi seperti dua orang asing, ibu dan menantu, yang dulu berjarak karena prasangka, kini menyatu dalam ketenangan. Andre yang melihat perubahan ini dari hari ke hari merasa tak henti-hentinya bersyukur. Ia mulai sering mengajak istri dan ibunya sholat berjamaah di rumah. Bahkan di akhir pekan, mereka pergi bersama ke masjid, duduk di pengajian, mendengarkan tausiah sambil bergandengan tangan. Di lingkungan sekitar, perubahan Bu Lastri menjadi buah bibir. Ia yang dulu dikenal keras dan kerap marah, kini justru menjadi penengah dalam konflik tetangga. Ia selalu berkata pada mereka yang datang mengadu, "Kalau kamu punya masalah, jangan buru-buru marah. Lihat dulu, mungkin Allah sedang kirimkan ujian untuk menguatkan kamu." Rani tidak pernah menyombongkan diri. Ia tak pernah menceritakan apa yang telah ia alami di awal pernikahannya. Semua ia simpan dalam hati, sebagai pengingat bahwa setiap luka yang ia lewati, kini telah diganti dengan cinta yang jauh lebih besar. Dan saat malam tiba, ketika semua sudah tidur, Rani masih duduk di atas sajadahnya. Ia menengadah, meneteskan air mata yang kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak sanggup ia ucapkan dengan kata-kata. "Ya Allah, dulu aku hanya ingin sabar, tapi Engkau beri aku cinta. Aku hanya minta kekuatan, tapi Engkau beri aku keluarga yang berubah karenamu. Terima kasih, ya Allah. Rumah itu tak lagi bisu, setiap dindingnya menjadi saksi lantunan doa. Setiap ruangnya penuh zikir, dan setiap langkah yang melintasinya kini tak lagi meninggalkan jejak luka, tapi jejak barokah yang mengalir dari hati yang pernah disakiti, tapi tak pernah berhenti mencintai." Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan kita selalu berada di lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.